FM 89,2 MHz dan 92,7 MHz. Facebook Pro1 Mataram, Instagram @Pro1Mataram, telepon 646521, WhatsApp 081 802 056000. Pro1 RRI Mataram, kanal informasi dan inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar Pro1 Radio Republik Indonesia Mataram. Sudah hari Jumat, tapi kali ini di akhir bulan Agustus 2024. Saya Apriana Mahdan menjumpai Anda dalam Indonesia Bisa, program klinik hukum edisi hari ini. Tentu saja bersama pakar hukum yang selalu setia, praktisi hukum yang tidak pernah absen, insya Allah ya, dimanapun berada, ujung timur, ujung barat, atas, bawah, selalu berupaya untuk hadir nih, buka praktek bareng-bareng di Pro1 RRI Mataram. Bapak M. Fadil SSSHMH, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Komandan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Guten Morgen. Morgen. Selamat pagi, good morning. Bonjour katanya Pak Rudi. Ya, sama buongiorno. Ya. Baik. Ya. Hari ini kembali kita menyapa pendengar kita Pak Fadil melalui kanal YouTube RRI Mataram Official. Kali ini pokok pembahasannya tentang peraturan hukum dan peristiwa hukum. Ini pakai kata penghubung dan, berarti ini ada dua hal yang berbeda gitu. Ya, betul, tetapi kalau kata dan berarti ada nanti titik singgung. Waduh. Ya, di mana titik singgung antara peraturan dan peristiwa. Berarti hari ini kita memang mau menyinggung orang lain ya. Iya, karena keberlanjutan daripada pembicaraan yang kemarin terkait masalah bagian daripada filsafat sebenarnya, logika hukum itu ya. Ya, nanti akan masuk kepada peraturan hukum dan peristiwa hukum. Nah, dengan berlogika nanti ada titik singgungnya antara dan karena ada kata dan ini nanti akan ada titik singgung. Ya. Karena kalau bicara tentang hukum pasti ada peraturan, ada peristiwanya juga gitu kan. Namanya juga hukum gitu kan. Kalau tidak ada peristiwanya, bagaimana judulnya itu? Ya, sehingga ada kata dan, ini mana dan ini adalah akumulatif. Tapi kalau alternatif pakai atau. Oke. Nah, sehingga nanti ada akumulasi dari peraturan dan peristiwa. Kapan terakumulasi? Ya saat dia ketemu antara bagan sama barang itu. Jadi langsung saja kita bahwa ada kata peraturan, ada kata peristiwa. Kita harus memaknai secara berbeda dulu antara peraturan dan peristiwa ini ya. Jadi peraturan ini akan mengakomodir peristiwa. Peristiwa itu nanti akan terkonfirmasi kalau sesuai dengan peraturan tadi. Nah, sehingga kalau kita definisikan bahwa kita bahasakan ini ya supaya gampang saja dipahami bahwa peraturan itu seolah-olah bagan atau ilustrasi suatu peristiwa atau lukisan peristiwa ya di masa yang akan datang. Nah, sehingga peraturan ini ya tidak akan berfungsi, tidak akan efektif kalau belum ada peristiwa. Nah, ini hebatnya yang membuat peraturan ini karena dia mampu memberikan bayangan-bayangan tentang peristiwa yang akan terjadi. Nah, sehingga ya peraturan itu dibikin dulu, setelah itu di standby sebagai bagan, baru kalau terjadi peristiwanya persis sebagaimana yang dilukiskan atau digambarkan oleh peraturan hukum tadi, maka di situ ada konsekuensi, terutama dengan perbuatan tertentu dan juga peraturan hukum tertentu. Ya, karena tidak semua peristiwa itu dianggap peristiwa hukum. Melainkan peristiwa yang sesuai dengan apa yang tertulis di dalam peraturan tadi. Sehingga kalau bahasa ininya tetris gitu loh. Nah, jadi kalau dicocokkan antara peraturan sama peristiwanya, maka baru dikatakan antara peristiwa dan peraturan itu ketemu. Sehingga nanti berikutnya ada konsekuensi. Ya, nah, contoh misalnya peraturan
hukum yang disebut dengan kewarisan. Di situ ada hukum kewarisan. Selama orang masih hidup, jadi hukum kewarisan itu tidak akan berlaku. Masih tidur. Karena tidak ada yang membangunkan. Karena siapa yang membangunkan? Adanya kematian daripada pewaris. Oke, berarti kalau nggak ada kejadian peristiwa kematian, maka hukum waris ini tidak akan bangkit gitu tidak ya? Akan tidur, tidak akan terpakai. Ya, oke. karena warisan itu akan terbuka apabila seseorang atau pewaris itu sudah meninggal. Tuh, sama juga dengan aturan kontrak atau jual beli. Ya, barang siapa yang menghendaki atau menginginkan untuk memperoleh baju ini, maka dia harus membayar senilai sekian. Harganya ditempel di baju atau di pakaian itu. Maka dia akan nganggur, di mall itu dia akan nganggur. Terkecuali nanti kalau datang seseorang, yang maka sudah mulai terjadi peristiwa hukum. Maka Bu Aja datang di situ, baru lihat itu, deal dengan harga yang ditulis di situ, atau bisa saja nawar misalnya, maka terjadi deal. Nah, itulah namanya peristiwa hukum. Oh, ya, baiklah. Berarti segala konsekuensi yang nanti ke depannya terjadi, maka ini terikat dengan sesuai dengan yang ditulis tadi, yang dilukiskan dalam aturan tadi. Ya, kita pakai istilah lukisan peristiwa lah. Lukisan bayangan bayangan kejadian. Nah, itu makanya orang membuat redaksi atau membuat peraturan itu harus mampu memprediksi apa yang kira-kira akan terjadi di kemudian hari. Keren sih ini untuk membuat kita lebih hati-hati lagi dalam semua tingkah pola kita yang nanti berpotensi menimbulkan peristiwa hukum dan juga terikat pada peraturan itu dong Pak Fadil ya. Misalnya contoh nih biar kita bisa cerna. Jual beli tadi, kita datang nih ke tokonya. Ada harga tertentu, oh ini baju yang Apriana pakai ini 2,5 juta gitu kan. Terus waktu beli, kalau kita tidak bisa menggambarkan gitu, memproyeksikan peristiwa ke depannya, maka nanti peraturan-peraturannya ini yang mungkin tidak berpihak. Misal, nanti misalnya kalau dia roek gitu, kalau dia sobek gimana, apakah boleh tukar, apakah boleh dan sebagainya, kita harus kritis gitu. Apa gimana Pak Fadil? Sebenarnya yang baik itu adalah kan antara jual beli, penjual sama pembeli itu akan ada suatu kontrak. Suatu kontrak itu sebenarnya kehendak dari penjual sebagaimana, kehendak pembeli juga seperti apa. Itu sebenarnya harus ketemu kalau kontrak itu seimbang. Artinya bahwa pihak pertama sama pihak kedua harus seimbang kemauan dan masing-masing pihak harus seimbang kemauannya sehingga terjadi deal. Tetapi kan tetapi kan umumnya kita itu di sini itu adalah mau dengan klausula baku. Apa itu? Nah, klausula baku ini adalah dibikin oleh salah satu pihak, kemudian pihak yang lain mengikuti. Banyak seperti banyak maaf saja di perbankan itu kan, tinggal disuruh aja Bu aja tanda tangan supaya cepat cair. Kepanjangan kok bacanya soalnya. Ya, itu alasan kan. Tetapi kan kita tidak paham bahwa itu klausula baku namanya. Bisa saja mementingkan salah satu pihak doang. Iya, itu. Makanya sebenarnya harus ada, kalau ada terjadinya letter of intent, nah itu dulu harus ada MOU dulu. Nah, letter of intent itu kalau bahasa Dasar Agungnya kesepakatan. Ya, makanya kalau MOU itu hanya sebagai tawaran dan proposal. Dan itu boleh direvisi sama pihak kemanapun. Itu. Nah, saya Bu aja mengajukan MOU, artinya itu proposal. Ini loh kemauan dan kehendak saya. Bagaimana dengan kehendakmu? Pihak sebelah dia mengajukan MOU. Mutual of understanding, agar kita ini maunya saya supaya apakah Anda mau dengan itu? Nah, kalau kita tidak mau dengan MOU itu, maka kita rubah, revisi, atau memperbaiki proposal itu sehingga kita akomodir kemauan daripada pihak pihak sebelah. Begitu juga pihak sebelah mengakomodir, kita juga harus mengakomodir pihak sebelah. Nah, sehingga terjadi sederajat antara kemauan kita, kemauan dia adalah terjadi sehingga kita sepakat. Sepakat itu artinya sederajat. Tetapi yang dianggap sepakat oleh kita, kalau kita misalnya ke toko atau kita ke
mana yang saya bilang tadi klausula baku adalah apabila kita mau sebagaimana yang dimauin oleh penjual tadi. Nah, Anda sudah sepakat dengan kata iya tadi membeli, Anda sudah sepakat dengan itu. Padahal ya seperti tadi. Bagaimana jaminan kalau Anda bisa menjual barang ini seharga 2 juta? Ya, siapa tahu bahwa barang itu tidak asli misalnya. Itu kan tidak ada daripada pembeli. Hanya yang ada penjual menawarkan dengan klausula baku tadi. Ya, ini sebenarnya makanya jangan heran kalau dia ternyata cara jual beli yang baik itu adalah saling tawar menawar. Gitu ya. Iya. Itu agak gimana gitu kalau misalnya di pusat perbelanjaan besar gitu, di supermarket atau apa yang udah di store-store tertentu kan udah ada brandnya dengan price tag-nya gitu. Makanya kita kadang dianggap kampungan misalnya. Tetapi sebenarnya justru itu yang benar. Iya, kalau lihat saya punya Facebook kemarin, saya di negeri orang aja sudah saya coba seperti itu dan dilayani dengan baik. Malah direspon. Nah, direspon. Ternyata mereka yang di situ yang lebih paham dengan kesepakatan, kesederajatan antara pihak pertama dengan pihak kedua. Adanya tawar-menawar. Itu. Berarti sebenarnya yang betul itu adalah transaksi itu terjadi adanya komunikasi dulu, tawar-menawar dulu yang terserah mau di brand store tertentu atau apa gitu kan. Kalau kita ini kan keserasian antara pihak pertama sama pihak kedua itu harus terjadi keserasian sehingga semua pihak merasa diuntungkan dan semua pihak menerima manfaat daripada yang diperjanjikan. Itu sebenarnya. Baik, Pak Fadil, kita jeda dulu nih untuk menerima penelpon tapi ya. Iya, silakan. Indonesia Bisa, selamat siang Klinik Hukum. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana Bapak? Dengan Kenzo nih di Lotim. Oke, Pak Kenzo di Lotim. Ya, ini apa ini topik jual beli ya? Bukan, ini peraturan hukum dan peristiwa hukum. Oh, peristiwa tema hukum dari peristiwa hukum. Ya, ini kan apa namanya ada ini dekat sini soal jual beli ini juga kan. Soal beli sawah. Kan ini udah dijual ini sawahnya dari yang punya lah, tapi yang punya itu dibeli juga dari orang lain. Terus digugat itu sawahnya itu yang sudah dibeli itu dengan orang lain lagi yang gugatnya, ini bukan di tempat yang beli itu. Tapi kan sawah itu diambil sama yang menggugatnya itu nih. Bagaimana hukumnya? Apakah dikembalikan atau uangnya yang membeli ini apakah dilanjutkan gugatannya diambil kembali? Oke, ini yang menggugat siapa ini Pak Kenzo? Orang lain ya. Orang yang bukan itu apa namanya yang ketiga lagi yang bukan penjualnya, bukan tempat tempatnya yang beli itu, kita tapi ada orang lain lagi yang menggugatnya, katanya ada keturunan Papu Baloknya lagi. Oke, baiklah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini peristiwanya hukum. Tetapi kembali lagi kepada peraturan hukum tadi. Termasuk kenapa peraturan hukum dibikin? Ya, katakanlah di dalam peraturan itu mengatakan bahwa untuk meneguhkan atau untuk menguatkan bukti kepemilikan, maka hendaklah yang bersangkutan membuat suatu bukti hak. Nah, kalau tanah atau benda biasanya sertifikat. Ya, kalau benda bergerak kayak mobil, motor, BPKB. Ya, seperti itu. Sehingga sudah nanti dengan adanya hal yang seperti itu, maka masuk peraturan hukum. Apa fungsi peraturan hukum ini? Adalah untuk melindungi daripada masyarakat. Ya, nah kemudian kalau sudah jual beli, tentu persyaratan jual beli itu kan harus ada kesepakatan antara pembeli dan penjual. Makanya kalau Pak Kenzo mau beli tanah misalnya, hendaklah, ini saran saja, harus minta legal opinion, pendapat hukum bahasa ininya. Apa yang harus disampaikan oleh pendapat hukum? Keabsahan daripada lahan yang mau dibeli.
Yaitu bagaimana caranya, bisa kontak pengacara, nanti dibikinkan kajian bahwa lahan ini bebas dari segala, tidak menjadi bahan tanggungan ataupun jaminan di bank dan sebagainya, atau lahan ini adalah murni milik si A atau si B, seperti itu. Nanti pendapat atau kesimpulan dari legal opinion itu atau pendapat hukum itu akan menyimpulkan bahwa barang ini sudah jelas dan nyata, maka sesungguhnya bisa dilakukan jual beli karena penjualnya sudah jelas. Seperti itu baru kita melakukan jual beli. Jangan karena ditawarin dengan harga murah, ya kondisi apapun situasi di situ belum tahu kita bahwa ternyata sertifikatnya nama orang lain, atau sertifikatnya masih menjadi hak tanggungan dan sebagainya. Maka itu. Nah, tetapi umumnya dulu kadang jarang orang yang memiliki sertifikat. Kadang hanya dengan pipil. Ya, kadang itu yang terjadi jual beli, apalagi jual beli zaman dulu ya tidak di depan notaris, ya melainkan hanya di bawah tangan. Ya kalaupun ada masih PPAT dulu, camat selaku PPAT dulu, itu sudah mulai beranjak daripada aturan jual beli. Nah sekarang sudah di notaris. Nah walaupun di notaris juga pun harus ada kajian ataupun harus ada pendapat hukum agar ya, karena banyak maaf notaris kan kadang yang penting dia sudah para pihak datang secara bersama-sama menyatakan kehendak dan sepakati, ya dibikinkan tanpa harus dia adakan kajian di notarisnya, karena tidak ada kewajiban notaris untuk mengkaji itu. Tetapi yang harus mengkaji itu adalah terutama pembeli, agar tidak dia sia-sia nanti uang yang dikeluarkan untuk membeli barang tersebut. Itu Pak Kenzo ya. Nah kemudian kalau ada peristiwa yang diceritakan sama Pak Kenzo bahwa ada sawah sudah dijual oleh seseorang kemudian digugat oleh orang lain. Pembeli ya, pertama pembeli pertama. Pertanyaan apa bisa diambil atau tidak tergantung dari putusan nanti. Putusan itu kan akan mengadakan penalaran, ya, akan mengadakan kajian-kajian, ya, siapa sebenarnya yang punya dan siapa sebenarnya yang berhak menjual. Jangan-jangan yang menjual dulu adalah bukan pemiliknya. Ya, legal standing sebagai penjual tidak terpenuhi karena dia bukan miliknya. Ya, kadang banyak juga yang ini, banyak maaf yang sering terjadi adalah yang kaplingan. Ya, nanti yang menjual itu adalah brokernya. Sertifikat masih dipegang oleh pemilik. Tahu-tahu uang yang diterima dari pembeli tidak disampaikan oleh broker ke pemilik ya. Ya. Kemudian itu yang menjadi masalah. Yang kedua, kadang juga sudah jual beli antara ini yang broker ini sama yang ini, ya, karena dengan bermodalkan nanti surat kuasa kan, surat kuasa menjual yang di bawah tangan, tidak surat kuasa. Sebenarnya surat kuasa yang bagus itu adalah surat kuasa yang dibikin setelah terjadinya akte jual beli. Itu yang ini, yang terutama yang surat kuasa menjual. Ya kalau masih di bawah tangan, ya kita sarankan kepada masyarakat untuk berhati-hati. Ya kita tidak melarang untuk transaksi, tetapi berhati-hati. Harus ada kajian dulu. Ya kan gampang kalau misalnya kita sama-sama satu kampung punya, ya sudah kita tahu, oh ini sertifikatnya ada di ini pemiliknya yang asli ini atas dasar kepercayaan si B disuruh menjual dan sebagainya. Ya agar tidak nanti berkerecokan ataupun akan terjadi masalah setelah terjadi transaksi jual beli, sehingga bisa jadi nanti setelah dia kuasain sawah itu karena dia jual beli dengan orang yang tidak mempunyai legalitas untuk menjual, maka jangan kaget digugat sama yang pemiliknya. Nah sekarang Pak Kenzo, apakah yang menggugat itu adalah ahli waris? Mungkin karena biasanya ini sawah ini kan dapat dari waris mewaris. Kalau kita dengar ceritanya Pak Kenzo tadi ya, bahwa bisa jadi dulu ahli warisnya menjual, kemudian ahli waris yang lain menggugat. Ya, sekarang tinggal kita lihat apa hubungan antara penjual dengan yang penggugat.
Ya apakah bersaudara misalnya? Ya kalau bersaudara, kemudian itu barangnya barang waris mewaris, tetapi belum dibagi waris, sudah si A misalnya sudah menjual, ya si B belum dapat, maka itu wajar dia kalau digugat. Nah karena persyaratan untuk warisan itu dijual, kalau belum diparaid, kalau belum dibagi, maka paling tidak semua ahli waris itu harus menyetujui dengan cara ya bertanda tangan, agar di kemudian hari kalau ada yang mengingkari perbuatannya itu bisa dibantah dengan tanda tangannya. Itu Pak Kenco ya. Bisa saja diambil oleh orang lain yang memang pemiliknya yang asli menggugat, sementara tanahnya sudah dijual oleh orang lain. Nah itu yang pertama. Yang kedua, bisa jadi dia penggugat itu adalah tidak mempunyai hubungan hukum juga dengan tanah tadi. Ya, karena di situ nanti di peraturan hukum itu juga ada dasar hukum ya. Sehingga nanti peraturan itu menjadi dasar hukum. Apa dasar hukumnya ahli waris itu? Ya tadi adalah hukum kewarisan. Ya, Pak Kenzo ya. Baik, begitu Pak Kenzo ya. Nanti konsultasi lebih intens lagi dengan Pak Fadil di offline ya. Ini ada yang di YouTube channel dulu nih, RRI Mataram Official. Dari Ibu Diana, apakah jual beli tanah kapling kuat hukumnya hanya dengan surat jual beli yang ditandatangani di depan notaris? Karena kan sertifikatnya belum bisa dibagi. Dipecah. Kemudian bagaimana caranya kita selesaikan lewat jalur hukum kalau adanya kasus penipuan pembelian tanah kapling misalnya. Nah, menyambungkan apa yang kita sampaikan tadi, dan memang sering terjadi peristiwa hukum seperti itu. Jadi jawab mungkin. Oke, kita sekalian ke penelpon ya, boleh di silakan. 646521. Halo. Halo. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana? Dengan Pak Suparlan Hadi. Pak Suparlan Hadi, silahkan Pak Suparlan Hadi. Nah ini ada, saya dengar nih, salah satu saya dengar nih, orang ini menjual tanah kan punya 2 sertifikat. Nah yang menggugat kan yang pemilik yang pertama itu menggugat ya setelah dibeli tanahnya oleh orang lain. Nah terus mana yang lebih berhak sebenarnya, yang punya sertifikat? Asli? Dua-duanya kan punya sertifikat. Iya. Dua-duanya asli gitu, tampaknya. Iya. Sertifikatnya kan ada 2. Nah, lahannya satu. Lahannya satu tanpa ketahuan yang pemilik sertifikat pertama itu diterbitkanlah sertifikat kedua. Iya. Akhirnya si pembeli itu kan membeli karena ada sertifikatnya. Cuma itu Bang Fadil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekaligus kita jawab Pak Suparlan Hadi sama yang Ibu Diana tadi ya. Tadi diulangi Ibu Diana. Ibu Diana tadi bagaimana kalau jual beli di tanah kapling itu cukup kuatkah dengan surat jual beli yang ditandatangani depan notaris gitu. Kita kembali ke tema ini adalah jual beli itu juga termasuk peraturan peristiwa dan hukum. peristiwa. Iya. Apakah peristiwa hukum cocok dengan peraturan hukum tadi? Misalnya bahwa yang menjual itu adalah pemiliknya. Nah, maka di situ dasar hukumnya bahwa siapa yang menjadi pemilik maka dia yang berhak untuk mengadakan ikatan dengan orang lain. Ya, atau berbuat sesuatu terhadap benda itu. Ya. Bisa saja di bawah tangan, bisa saja di depan notaris. Tetapi saya ingatkan kembali lagi, walaupun di depan notaris, maka paling tidak harus ada pendapat hukum dulu. Ya. Bisa jadi belum pendapat hukum, terus karena mereka datang secara bersama-sama antara kedua belah pihak, pembeli dan penjual, maka di situ notaris hanya membikinkan tadi surat perjanjian itu, sehingga terjadi jual beli. Karena sudah diyakini oleh notaris bahwa apalagi dia tunjukkan sertifikat penjualnya, padahal sertifikat itu adalah sertifikat yang kedua. Ya, ini juga menjadi pertanyaan kenapa bisa muncul sertifikat yang kedua sementara sudah ada sertifikat yang pertama.
Itu biasanya dulu, kalau sekarang agak sulit karena pakai online sekarang ya. GPS itu ya. Oke. Dan pakai GPS titik koordinatnya itu kalau mau menerbitkan sertifikat berikutnya sudah terblok sama titik koordinat tadi. Ya, tetapi namanya juga perbuatan, namanya juga peristiwa. Bisa sesuai dengan hukum dan bisa juga tidak sesuai dengan hukum. Nanti yang tidak sesuai dengan hukum itu peristiwanya itu akan berimplikasi terhadap konsekuensi tadi, akibatnya itu adanya pelanggaran tadi terhadap peraturan hukum tadi. Ya, nah sekarang dilihat mana yang lebih sekaligus ini dengan ini ya, dengan Pak Suparlan Hadi, dan karena ini sama-sama membicarakan tentang sertifikat juga. Ya makanya kalau Bu Dian tadi ya, tolong hati-hati kalau membeli, apalagi kaplingan, karena kaplingan itu nanti konsekuensinya pertama akan setelah dia beli tanah itu, sertifikat masih satu. Belum dipecah ya? Belum dipecah. Nah, kalau mau transaksi beli kaplingan, beli yang sudah sertifikatnya dipecah. Ya, kalau tidak sesuai dengan ukuran, bisa beli 1 atau 2 sertifikat, 3 sertifikat, misalnya kehendaknya mau luas dan sebagainya. Ya, agar tidak menjadi korban. Bisa saja niatnya tidak menipu, tetapi karena situasi di kemudian hari berubah, maka ya seolah-olah dia ditipu. Padahal peristiwanya betul, jual beli. Tetapi kan kedinamisan keadaan untuk di hari yang akan datang kan berbeda. Bisa berbeda dengan situasi saat ini. Sama dengan Ibu Ajah kalau piutang itu. Saat dia datang, mohon halus begini-gini. Nah setelah dia lepas dari masalah, misalnya dia akan membayar hutang dan sebagainya di tempat lain, setelah dia ini dapat, kemudian saat berkewajiban ditagih, membayar, kewajibannya datang, maka situasi berubah. Nah, tidak lagi sebagaimana dia datang itu. Tidak lagi lemes tapi bertenaga gitu ya. Betul juga Ibu Dian, agar karena nanti beda saat menawarkan dengan saat diminta klarifikasi. Artinya menawarkan lokasi itu yang plot ataupun kaplingan itu tentu ya namanya marketing kan harus dia baik-baik. Tetapi minimal ditanyakan dulu apakah sertifikatnya sudah dipecah atau tidak. Ya, nah tapi kalau sudah kejadian nih Pak Fadil, sertifikatnya kan belum dipecah tapi transaksi itu sudah terjadi dan benar-benar dia membelinya kepada pemilik tanah yang belum dipecah sertifikatnya di depan notaris. Kemudian ini apakah bisa diproses hukum untuk memperjuangkan haknya? Betul, di situ makanya saat terjadi transaksi atau saat terjadi kesepakatan itu, maka di dalam klausula kesepakatan itu yang harus diteliti juga. Bagaimana kalau janji saudara setelah 6 bulan maka sertifikat ini akan dipecah dan akan diberikan Anda sertifikat sesuai hak atau sesuai yang Anda beli. Nah kemudian setelah 6 bulan tidak ada, maka di situ sebelumnya itu bikin bagan, kerangka. Seperti tadi, itulah peraturan hukum itu yang disebut tadi peraturan hukum itu. Kita bikin bagan, bagaimana konsekuensinya. Oh, apabila pemilik ini belum memecah sertifikat setelah 6 bulan sesuai perjanjiannya, maka uang dikembalikan misalnya dengan bunga sekian, ya, dengan denda sekian dan sebagainya seperti itu, agar tidak menjadi korban. Karena sama-sama harus sama-sama itulah fungsi peraturan hukum itu tuh melindungi baik penjual maupun pembeli. Hak masing-masing individu kan dilindungi. Ini ada kaitannya sama logika hukum kemarin berarti ya Pak Fadil. Makanya harus mainkan logika itu agar tidak menjadi korban. Nah, itu juga logika hukum ini kan, peraturan hukum ini juga bertitik tolak daripada logika tadi. Iya, dia akan berpikir bahwa masuk akal enggak kalau kita bikin peraturan perjanjian kayak tadi. Oh, masuk akal karena apa? Ya nanti di kemudian hari saat dia belum memecah sertifikat untuk saya, kan saya yang rugi. Itu logika. Ya, kemudian nanti ternyata kenyataannya setelah 6 bulan dia tidak ada. Apa yang saya harus tuntut? Nah, baru dituntut itu. Kalau misalnya betul itu tanahnya, ya, dan betul dia belum mampu mecah itu, berarti itu masih perbuatan perdata. Nah, tetapi kalau ada ternyata dia sengaja tidak mau pecah dan bukan miliknya dia, kemudian dia saat menawarkan itu ada rayuan gombal, waduh, maka situ masuk penipuan. Nah, baru ke pidana.
Iya, unsurnya harus ada rayuan dan martabat palsu. Artinya martabat palsu itu bahwa saya punya tanah ini. Oke. Sertifikatnya di rumah saya. Ternyata si Abdul yang punya misalnya atau Bang Nas yang punya. Nah, maka di situ jatuh martabat dikatakan bahwa saya pakai martabat palsu. Martabat palsu yang bagaimana? Saya ngaku sebagai pemilik, itulah namanya martabat palsu. Iya, benar-benar ya. Nah, agar tidak rugi, maka harus kajian hukum dulu. Nah, apa-apa, silakan. Kalau datang ke rumah juga biasanya sering sambil ngopi, kita siapkan kopi. Dia gratis kok konsultasi. Kalau mau bawa sendiri juga kopinya nggak apa-apa ya. Bawa sendiri boleh. Yang jelas kita sudah siapkan, namanya tamu itu. Pak Suparlan Hadi tadi. Pak Suparlan Hadi tadi ini kok bisa ada 2 sertifikat nih loh Pak Fadil? Nah, itu yang menjadi pertanyaan, kenapa dia bisa? Dua-duanya ngaku punya dia gitu. Karena sertifikat itu pertama paling tidak 1, kemudian kalau dia hilang ada sertifikat pengganti. Tetapi kalau ada 2 sertifikat dengan objek yang satu, maka itu dipertanyakan. Dengan pemilik yang berbeda ya? Betul. Dengan pemilik yang berbeda, objeknya sama. Maka mana yang lebih kuat? Biasanya itu yang sesuai yang itu adalah pemilik yang pertama. Karena satu sertifikat itu tidak boleh dirubah lagi tanpa ada peralihan hak. Ya. Peralihan hak yang boleh merubah sertifikat. Tetapi sebelum terjadi peralihan hak, Pak Suparlan Hadi, bahwa yang paling punya legalitas adalah yang pertama. Pemilik pertama itu. Pemilik pertama. Asalkan sertifikat pertama bahwa terbitnya dengan cara tidak melawan hukum. Ya, biasanya sulit sertifikat pertama itu terbit dengan cara melawan hukum. Nah, ini baru sertifikat yang tadi kok bisa, ini bisa dicurigai, patut diduga bahwa sertifikat itu terbit dengan cara melawan hukum ya. Salah satunya pasti ini ya. Atau bisa dua-duanya, ternyata ada yang lebih asli lagi atau di mana. Ya. Tapi umumnya adalah sertifikat yang asli yang pertama. Oke. Ya, karena kayak tadi bahwa BPN menerbitkan sertifikat dengan titik koordinat tidak akan bisa merubah atau tidak bisa akan mencetak sertifikat lagi dengan objek yang sama. Tetapi memang banyak yang terjadi, tidak usah kita sebut daerahnya. Jangankan 2, bisa 3, bisa 4. Karena cara pembikinan sertifikat masih manual. Ya, tidak dilihat titik koordinat, ya. Sehingga muncul dia ngaku, ngukur, ternyata sudah ada sertifikatnya karena belum ada sistem juga dulu. Hanya masih manual saja. Ya, yang penting sudah datang, persyaratannya lengkap, ukur, gambar, jadi. Ya Pak Sofian Hadi. Pak Suparlan Hadi ya. Pak Suparlan Hadi. Artinya berarti kalau yang Pak Suparlan Hadi beli ini di pembeli yang ada sertifikatnya ini, yang dua-duanya mengaku milik mereka masing-masing, ini nanti bisa diproses hukum ya Pak Kemudian Fadil. Bagaimana uangnya Pak Suparlan kalau dia sudah misalnya beli, terjadi transaksi dengan sertifikat yang kedua tadi, maka diadu dulu sertifikatnya. Ternyata kalau dia memang sengaja terbitkan sertifikat untuk perbuatan mengambil uang atau menjual kepada Pak Suparlan Hadi, maka di situ pidananya adalah unsur tadi. Unsur sudah ada mens reanya, sudah ada niat jahatnya, hanya untuk mencetak sertifikat untuk dia bisa mendapatkan uang. Ya, di situ perbuatan melawan hukumnya. Ya. Baik, Pak Fadil, kita ke penanya selanjutnya nih di YouTube channel RRI Mataram Official, Bapak Rudi. Apakah setiap penjualan itu harus dilengkapi dengan kwitansi dan saksi agar tidak terjadi penipuan? Ya. Ini bicara peristiwa nih. Ya, peristiwa agar bisa satu saat nanti tidak lupa dengan peristiwa yang sudah terjadi itu, maka sebaiknya memang harus ada saksi dan ada hitam di atas putih. Kwitansi itu yang dimaksud ya? Iya. Tetapi tidak menutup kemungkinan saksi itu juga kan kualitasnya lagi kan berbeda-beda. Ya, makanya paling aman itu kalau mau beli tentang terutama lahan itu harus kajian hukum. Karena di dalam kajian hukum itu nanti akan lengkap ditanyakan ke BPN. Betul enggak sertifikat nomor sekian? Betul enggak sertifikat ini lagi ada di bank? Betul enggak bahwa ini koordinat dan sebagainya?
betul enggak ini dalam sertifikat ini tidak dalam sebagai dijadikan jaminan dan sebagainya. Betul enggak sertifikat ini tidak di tangan orang lain. Ya, karena walaupun transaksinya misalnya ternyata hanya transaksinya saja yang betul, prosesnya ada saksi, ada uang, ada kedua belah pihak. Tetapi ternyata dokumen yang lain tidak diteliti. Ya, Al-Mukarram, dokumennya dulu diteliti, ya, lakukan kajian hukum atau legal opinion kalau bahasa seandainya, itu yang agar tidak menjadi korban. Ya. Kalau saksinya itu ada minimalnya nggak sih Pak Fadil, berapa orang, 2 orang atau segubuk gitu biar lebih afdal? Kalau kan saksi sini nanti diminta, yang disaksikan itu kadang ada 2 macam saksi, yang menyaksikan peristiwa hukum saat itu, ya tanpa harus mengetahui latar belakang objek yang diperjanjikan. Itu Pak Haji ya. Ya ingat, saksi itu juga saksi, yuk benar saya menjadi saksi saat dia terjadi transaksi. Masalah objek yang ditransaksikan saya tidak tahu apa yang ditransaksiin gitu ya. Ya paling kuatnya nanti saksi itu adalah bahwa betul si A, si B telah menyerahkan uang kepada si A. Nah, maka nanti konsekuensinya seperti apa? Dilihat lagi keputusan hukum. Oh ternyata apa yang diperjanjikan oleh si A dengan si B yang disaksikan oleh si C tidak benar. Ya, maka konsekuensinya nanti dengan siapa yang menjadi penipu tadi, ataupun siapa yang melakukan dengan cara melawan hukum. Melawan hukumnya bagaimana? Tidak sesuai dengan peraturan hukum tadi. Kalau ditetris maka peristiwa itu tidak dia matching. Peraturan dan peristiwa ini nggak nyambung gitu ya kan, Pak Fadil. Bagan kan. Ada bagan, kemudian ada objek dimasukkan, karena bagannya itu bukan untuk dia, ada objek itu bukan untuk bagan itu, maka dia tidak akan masuk, tidak akan matching. Nah, bisa seperti itu. Maka untuk ini, untuk sekali lagi untuk tips kepada masyarakat ya, berhati-hati dalam mengadakan transaksi, minimal harus ada kajian hukum. Ini kalau Al-Mukarram selalu pepatokan membandingkan dengan orang bule. Orang bule kalau dia mau transaksi, terutama di sini, harus dia mengadakan legal opinion. Ya, saya banyak membuat legal opinion. Ya, pembeli datang, saya adakan kajian. Ya, jadi kalau dia sudah dan kajian itu kita harus berani mempertanggungjawabkan karena konsekuensinya berat. Ya. Yang nanggung konsekuensi nanti siapa tuh? Yang pembuat legal opinion? Pembuat legal opinion. Gitu. Karena kita harus bertanggung jawab dengan apa yang kita tahu dengan sebenarnya itu. Karena orang taruh harapan, sandarkan harapannya kepada kita sebagai pembikin kajian hukum itu agar peristiwa itu terang. Tetapi walaupun kita buat ternyata tidak sebagaimana sebenarnya, maka kita yang menerima konsekuensi. Sehingga legal opinion itu punya harga. Baiklah, itu karena tanggung jawabnya besar sekali ya. Kalau ada apa-apa di kemudian hari, maka yang bikin pembuat legal opinion ini dalam hal notaris, pengacara dan lain-lain sebagainya, itu yang akan pasang badan. Ibarat kata dikeroyok duluan ya Pak ya. Makanya legal opinion itu nanti baru dia setelah dia hasil kesimpulannya, maka di situ ditentukan, oke, Anda boleh membayar ini. Karena sudah jelas legalitas dan objek ini sudah pasti ini pemiliknya, dan sudah dijamin Anda tidak membeli barang yang tidak jelas. Clear, aman. Clear. Berarti setelah itu barulah transaksi bisa dilakukan. Betul. Ya, jangan mentang-mentang banyak uang terus ditawarin dengan harga yang murah. Sikat aja beli gitu. Disikat aja. Nah, yang ujung-ujungnya nanti mempunyai konsekuensi. Karena apa? Peristiwa hukumnya tidak sesuai dengan peraturan hukum. Itu dia ya. Peraturan hukum itu harus sinkron, harus bersesuaian dengan peraturan hukum. Peristiwa dan peraturan tuh harus klop. Kayak kunci, kalau tidak ada ininya, lubang kuncinya yang ada ini kan ada garis-garisnya, kalau tidak sesuai tentu tidak bisa dibuka. Begitu juga dengan jodoh, dengan kata dan ini, peraturan hukum dan peristiwa hukum itu harus matching. Kita akan lanjutkan lagi nanti. Silakan yang ingin berkomunikasi langsung bersama Pak Fadil boleh di 081802056000 atau di 0370646521.
Boleh terus kirimkan juga komentar Anda di kolom chat RRI Mataram Official. Informasi seleksi pengadaan calon pegawai negeri sipil, formasi LPP RRI Mataram tahun 2024. Pendaftaran dibuka mulai 20 Agustus sampai 6 September 2024 melalui website sscasn.bkn.go.id. Formasi CPNS untuk LPP RRI Mataram diantaranya asisten pranata siaran terampil jalur umum sebanyak 3 orang dan difabel 1 orang. Asisten teknisi siaran terampil jalur umum sebanyak 3 orang. Penata kelola pemerintahan jalur umum sebanyak 1 orang. Pranata humas terampil jalur umum sebanyak 2 orang. Pranata siaran ahli pertama jalur umum sebanyak 2 orang. Teknisi siaran ahli pertama jalur umum sebanyak 3 orang. Info lebih lanjut dapat menghubungi WA Helpdesk di 0852 1267 5936. Instagram @kemenkominfo dan email di casn@kominfo.go.id. Kita masih bersama Pak Fadil dalam klinik hukum untuk siang hari ini di Jumat 30 Agustus 2024. Ingatnya September karena sebentar lagi bulan bakti radio nih. Iya. RRI akan senusantara nih akan merayakan hari jadinya tanggal 11 ya. Betul sekali nih iya. Pak Fadil. Iya. Nah, ini juga dalam rangkaian tentu saja dalam kegiatan kita mengedukasi masyarakat bagaimana supaya lebih memahami tentang hukum. Kemarin logikanya juga sudah kita coba untuk asah gitu ya Pak Fadil. Kemudian kali ini tentang peraturan dan peristiwa hukum. Karena banyak sekali peristiwa-peristiwa hukum yang ternyata tidak sinkron dengan peraturan. Maka terjadilah di situ huru-hara ya Pak Fadil masalah. Karena ketidaksesuaian itu. Ya, maka kan kita paham bahwa tidak semua orang paham dengan peraturan hukum itu. Ya, apalagi tidak pernah misalnya belajar di fakultas hukum, ya bisa jadi dia tidak paham. Tetapi mudah-mudahan setelah mendengar kita ini, paling tidak adalah tercerahkan sedikit gitu ya. Sehingga kalau mau bertransaksi, ya paling tidak nanya kiri kanan dulu. Tetapi nanyanya jangan sama yang tidak paham antara apalagi nanyanya sama makelarnya. Itu. Jangan nanya sama calonnya jangan ya. Artinya kita harus kritis dulu ya Pak Fadil. Kalau misalnya mendapatkan penawaran barang apapun itu, terkadang harga juga tidak selamanya harga murah yang harus kita waspadai. Harga mahal juga harus lebih-lebih ya kan Pak Fadil. Betul. Tapi biasanya orang tergugah karena kalau ditawari dengan harga yang murah. Sehingga logikanya kadang tidak jalan. Ini kita kembali lagi ya. Tetapi kalau misalnya harga wajar, logika jalan, tetapi tidak cukup dengan hanya logika kita saja. Nah, kita harus mencari lebih jauh lagi, ya, sehingga kalau kita tidak mampu mengkajinya itu, maka kita tanya orang yang mampu mengkaji tentang itu. Ya, kalau pengacara kan nanti keluar masuk dia ke BPN, nanya kan itu bersurat dan sebagainya, baru dia mendapat balasan. Oh, berarti objek ini sudah bagus atau clear. Ya, nah itulah manfaat dari peraturan hukum. Silakan. Pak Fadil nih satu lagi nih, mungkin nih jadi penutup ini ya. Dari Mirba di Ampenan, izin bertanya Mbak, apakah kalau sertifikat yang hilang terus diterbitkan yang baru, sertifikat yang lamanya diapakan? Apa dibakar gitu di di mana gitu? Betul. Gimana nih Pak Fadil? Sertifikat itu hanya boleh satu di objek yang satu. Ya, terkecuali kalau dipecah, baru satu sertifikat itu bisa menjadi dua. Tetapi kalau satu sertifikat itu hilang, tentu akan dicetak sertifikat. Namanya sertifikat pengganti. Tapi asli. Asli, tetapi ada catatan di situ sertifikat pengganti. Oh, baik. Ya, enggak usah khawatir dengan kata pengganti itu. Berarti kalau sudah ada terbit sertifikat pengganti, maka sertifikat yang pertama biasanya hilang atau musnah. Tidak laku lagi gitu, tidak berlaku. Dengan terbitnya sertifikat pengganti tadi, maka secara otomatis dia sudah sertifikat yang lebih dulu itu sudah tidak bisa
dipergunakan. Kalau ada yang atau menemukan, batal Pak? demi hukum. Kalau ada yang menemukan, ya maka itu bisa dilapor aja ke BPN. Nah, biar nanti disimpan sama BPN. Kalau misalnya Karena saya sudah ada terbit menyalahgunakan, kan. Nah, kalau menyalahgunakan, ya itu beda lagi. Di situ pidana. Oke. Ya, Dan tetapi itu kalau bisa Pak Fadil kira-kira namanya kemungkinan. peristiwa hukum itu karena situasi ya, dan apa kenyataan ini kan. Peristiwa hukum itu kenyataan ya. Ternyata setelah terbit sertifikat pengganti, maka sertifikat yang asli ditemukan Sama orang antah berantah gitu. entah berantah. Iya, yang punya itu yang sudah mendapatkan sertifikat pengganti, dia segera lapor kepada BPN. Oh, Ya, oke. bahwa Pak BPN ternyata setelah saya terima sertifikat pengganti ini ada dia sertifikat yang asli. Nanti yang memutuskan di situ. Oh ya, karena sudah terbit itu maka secara otomatis itu tidak berlaku. Tidak berlaku lagi Iya, ya. tidak berlaku lagi. Boleh disimpan oleh pemiliknya atau boleh nih. Tapi ingat, jangan lagi disalahgunakan. Ya, karena biasa sudah dianggap barang hangus atau barang sudah musnah. Yang sertifikat yang pertama itu dengan terbitnya ini. Makanya juga terbitnya sertifikat pengganti itu tidak sekonyong-konyong melalui mekanisme. Betul tuh yang katanya harus panjang. mengumumkan di media Mengumumkan A, di B, media. C sekian bulan loh. Iya, terus ada sumpah. Ya, yang penentu lagi harus sumpah. BPN-nya melakukan sumpah, ada kajian juga di pengumuman di kantor desa dan sebagainya. Baik. Itu. Nah, tadi pertanyaannya adalah bagaimana? Kalau sertifikat hilang, apakah sertifikat yang lamanya itu hangus? Hangus. Diapakan gitu? Iya, diapakan. iya, di anu aja ke sana, dilapor dulu ke BPN karena produknya BPN. Oke. Ya, terserah produknya dia, nanti di situ wewenangnya. Baiklah Ya, Pak Fadil. ya, nah itulah. Baik Pak Ya. Fadil, sebagai kesimpulan dari peraturan hukum dan peristiwa hukum sebagai tema kita hari ini. Iya, demikian pembicaraan kita. Tapi sebelum kita closing, bahwa tema kita adalah peraturan hukum dan peristiwa hukum, maka peristiwa hukum itu, peraturan hukum itu juga bisa menjadi dasar hukum tentang sesuatu. Ya, kayak tadi ya, kepemilikan apa segala, kewarisan dan sebagainya, itu adalah dasar hukum yang timbul dari peraturan hukum. Nah, dan peraturan hukum ini tidak selesai sampai di situ, masih dia tidur kalau belum ada peristiwa hukum. Maka kalau kita berlaku atau bertingkah laku, ya paling tidak kita harus hati-hati, walaupun kita tidak memahami tentang peraturan hukum, tetapi asal sudah kita berhati-hati agar peristiwa hukum itu tidak bertentangan dengan peraturan hukum. Karena apabila peristiwa bertentangan dengan peraturan hukum, maka konsekuensinya harus ditanggung oleh yang melakukan atau pembuat tadi. Ya, demikian closing statement. Terima kasih. Baik. Waktu kami kembalikan. Terima kasih Pak Fadil untuk kehadirannya di siang hari ini dalam klinik hukum kita. Pendengar, kita sambung kembali dengan tema yang berbeda, topik yang berbeda di klinik hukum pekan depan. Saya Apriana Mahdan undur diri dari ruang dengar Anda. Sesaat lagi rekan Mardiana Mustafa akan mengudara untuk Indonesia, karena kita Indonesia sesungguhnya.